Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah dari kota Bandar Lampung dan juga asal-usul nama Lampung. Bagaimana kisah sejarah dari kota Bandar Lampung dan juga asal-usul kenapa dinamakan Lampung? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Kota Bandar Lampung merupakan kota penting bukan hanya bagi penduduk Sumatera, tapi juga bagi penduduk di Pulau Jawa. Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung letaknya sangat strategis. Secara geografis, kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama Pulau Sumatera. Tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat Laut Jakarta. Bandar Lampung memiliki andil besar dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera ataupun sebaliknya. Kota yang kini semakin modern ini memiliki sejarah yang panjang. Bandar Lampung sudah memainkan peran pentingnya sejak masa pra hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Di zaman kolonial Hindia Belanda, kota ini termasuk wilayah onderafdeling Teluk Betong yang dibentuk berdasarkan Stadbalad 1912 nomor 462. Yang terdiri dari ibu kota Teluk Betong sendiri dan daerah-daerah di sekitarnya. Sebelum tahun 1912, ibu kota Teluk Betong ini meliputi juga Tanjung Karang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara kota Teluk Betong. Di zaman pendudukan Jepang, kota Tanjung Karang Teluk Betong dijadikan si atau kota yang berada di bawah pimpinan seorang Sich atau bangsa Jepang dan dibantu oleh seorang bangsa Indonesia. Sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, kota Tanjung Karang dan kota Teluk Betong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan kota Tanjung Karang Teluk Betung. Pada perkembangan selanjutnya, status kota Tanjung Karang dan kota Teluk Betung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965. Setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung, kota Tanjung Karang Teluk Betung berubah menjadi kota madya daerah tingkat 2 Tanjung Karang Teluk Betung dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Lampung. Barulah pada 1998, Bandar Lampung menjadi kota sekaligus ibu kota Provinsi Lampung. Ditetapkan hari jadinya pada 17 Juni 1682. Ada beberapa pendapat mengenai asal-muasal nama kota Bandar Lampung atau Lampung itu sendiri. Ada yang mengatakan sebutan Lampung berasal dari kata-kata dalam bahasa Batak, lapung, yang artinya besar. Ini terkait dengan peristiwa meletusnya Gunung Merapi di Pulau Andalas bagian utara yang akhirnya sekarang berubah menjadi Danau Toba. Kala itu, saat gunung meletus, 4 bersaudara menyelamatkan diri dengan rakit. Salah seorang dari mereka yang bernama Ompung Silamponga terdampar di pantai Laut Kroy dan setelah mendarat, dia langsung naik ke Gunung Pesagi. Dari puncak gunung, dia melihat pemandangan yang besar, luas, dan indah. Dia sangat takjub dan secara spontan berteriak, "Lapung, Lapung, Lapung." Berdasarkan hikayat itulah, kemungkinan nama kota Lampung atau Bandar Lampung berasal.
Pendapat lain yang didasarkan pada hasil penelitian Profesor Dr. Krom, sejarawan asal Belanda, menyatakan bahwa nama Lampung berasal dari kata dalam bahasa Tiongkok yakni Lampowang. Namun, dia tidak menjelaskan apa arti kata Lampowang tersebut. Yang pasti, menurutnya pada abad ke-4 Masehi, Kerajaan Tulang Bawang di Lampung telah mengirimkan utusan ke kerajaan di Tiongkok, tepatnya di kota Guangzhou. Kota Guangzhou selain merupakan sentra perdagangan yang maju, keamanan di kota ini pun sangat terjamin. Oleh sebab itu, Guangzhou ramai didatangi para pedagang dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Sedangkan versi lainnya mendasarkan pada cerita rakyat khususnya tokoh-tokoh adat kelompok Lampung Pemingki. Dikatakan nama Lampung berasal dari sebuah peristiwa yang terjadi di lautan. Kala itu, kelompok Lampung Pemingki berlayar guna mencari tempat pemukiman baru untuk bercocok tanam. Di tengah perjalanan, kapal yang mereka tumpangi terombang-ambing oleh gelombang ombak yang besar disebabkan angin ribut. Terkadang kapal mereka hampir tenggelam dan terkadang normal kembali atau terapung dengan baik. Laut tempat kejadian yang menerpa mereka kala itu mereka namai Lampung, yang berasal dari kata atau kalimat tenggelam, tiselam, dan terapung atau tiapung. Lalu muncullah nama Teluk Lampung. Dan konon dari situ pula lah nama kota Bandar Lampung atau nama Lampung berasal. Adapun hari jadi Bandar Lampung adalah 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu, Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun, daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu, pada zaman VOC, daerah Lampung menjadi incaran penjajahan Belanda. Tatkala Banten di bawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa yang memerintah antara 1651 hingga 1683 Masehi, Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC Belanda di perairan Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji diserahi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota Kesultanan Banten. Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu, tentu saja tidak menyenangkan VOC. Oleh karenanya, VOC berusaha untuk menguasai Kesultanan Banten. Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih paham dengan ayahnya yakni Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC. Sebagai imbalannya, Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya, pada 7 April 1682, Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten. Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji
tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung. Lalu pada 29 Agustus 1682, iring-iringan armada VOC dan Banten membuang sauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Pandarsyur dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji, dan ia mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Pandarsyur yang pertama ini ternyata tidak berhasil, dan ia tidak mendapatkan lada yang dicari-carinya. Agaknya perdagangan langsung antara VOC dengan Lampung dirintisnya mengalami kegagalan, karena ternyata tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan kompeni. Tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap kompeni tetap sebagai musuh. Nah, seperti itu sekelumit dari sejarah Bandar Lampung dan juga Provinsi Lampung, baik itu dari masa penjajahan VOC Belanda, Jepang, hingga pada era Kesultanan Banten. Juga tadi diulas mengenai asal-usul dari nama Lampung, yang ternyata ada beberapa versi yang kembali ke teman-teman semua akan meyakini versi yang mana. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak cerita rakyat, legenda, dongeng, ataupun sejarah lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.